Hai anak-anak Lausa, berjumpa lagi di materi kedua yaitu Bahasa Indonesia. Hari ini materinya pada tanggal 27 April 2021. Nah, hari ini kita belajar halaman 94 masih tentang seputar kegiatan pramuka Nah, dalam kegiatan pramuka itu ada tujuan yang dilakukan dalam untuk melatih anggota pramuka itu yang mandiri. Nah, anggota pramuka yang mandiri itu yang pertama berusaha melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain, apapun itu. Contoh ringan saja, misalnya kamu mau habis mandi misalnya. Nah, itu kan harus pakai baju, pakai handuk dulu. Nah, itu melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lainnya gimana? Ambil sendiri, siapkan sendiri tanpa menyuruh orang tua. Nah, itu yang mudah kalian lakukan. Itu termasuk yang mandiri. Jadi kalau kalian sudah melakukan seperti itu di rumah, berarti kalian adalah termasuk anak yang mandiri. Kemudian menyiapkan peralatan dan seragam sendiri. Nah, ini biasanya kita masih disiapkan oleh orang tua, baju, kemudian buku-buku, pensil. Nah, kalau kalian sudah bisa menyiapkan peralatan dan seragam sekolah sendiri, berarti kalian itu termasuk anak yang mandiri. Kemudian melakukan tugas sekolah sendiri. Nah, contohnya yang seperti kita lakukan sekarang ini kan kalian itu didampingi oleh orang tua. Nah, alangkah baiknya misalnya dulu kalian sendiri dulu yang melakukan, nanti orang tua yang memeriksanya mungkinlah. Nah, itu juga berarti kalian termasuk anak yang mandiri. Kemudian lagi merapikan kamar. Nah, kamar itu kan biasanya kalau kita tidur-tiduran di dalam kamar itu atau bermain di dalam kamar pasti ada yang berantakan. Nah, kalau kalian bisa merapikan kembali, maka kalian disebut anak yang mandiri. Nah, dalam kegiatan pramuka anak-anak diajarkan mandiri bersama teman-temannya. Nah, kalau kegiatan pramuka itu orangnya kan banyak, kemudian yang dilakukan juga banyak. Jadi mandirinya itu bersama teman-teman, bukan mandiri sendirian. Misalnya bikin tenda sendiri tanpa bantuan orang lain, itu juga tidak bekerja sama dengan teman. Kita lihat sendiri porsinya. Misalnya ketika di rumah mandirinya itu seperti apa ya, karena kita di rumah itu kita sendiri, ya kita lakukan kita sendiri, berarti kita mandiri. Kalau dalam kegiatan pramuka itu dilakukan bersama teman-teman, mandirinya jadi kegiatan pramuka itu contohnya misalnya membuat tenda. Nah, itu kakak pembinanya itu hanya memberikan bimbingan. Nah, kalian juga mungkin yang ikut membantu memasangnya, itu termasuk anak yang mandiri. Kemudian dalam pramuka ada tanda kecakapan khusus atau TKK. Kegunaannya untuk menambah semangat dan melatih kemandirian. Nah, ini kalian bisa lihat pada halaman 94. Nah, ini ada tanda khususnya. Ini disebut dengan tanda kecakapan khusus. Nah, ini yang kalian dapatkan nanti apabila kalian mengikuti kegiatan pramuka. Karena sekarang memang sekolah kita tidak mengadakan sekolah tatap muka, maka kegiatan pramuka pun ditiadakan. Nah, mudah-mudahan nanti musibah yang terjadi di negara kita cepat berlalu sehingga kita dapat sekolah kembali. Untuk materi hari ini hanya